Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia hingga kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat serta salam juga tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, dan semoga syafaatnya terus mengalir kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan mereview materi terkait sholat. Sholat menurut bahasa itu artinya doa. Nah, di dalam sholat terdapat syarat dan juga rukun. Yang pertama syarat sholat. Yang pertama syarat sholat yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua usianya akhil balik. Yang ketiganya berakal. Yang keempat menutup aurat. Yang kelima suci dari hadas. 6 menghadap kiblat, dan ketujuh masuk waktunya. Untuk yang pertama beragama Islam, kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat, dan utamanya bagi mereka kita yang sudah memiliki usia balik. Kemudian kita juga harus berakal. Apabila fisik kita sehat tetapi kita dalam keadaan dalam gangguan jiwa, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, karena hukum sholat syarat sah sholat itu yaitu berakal. Tetapi jika kita dalam keadaan sakit tetapi kita masih berakal, maka kita wajib menjalankan sholat. Kemudian menutup aurat dan suci dari hadas. 6 menghadap ke kiblat. Dan untuk yang terakhir, bagi sholat wajib itu masuk waktunya. Kemudian ada rukun sholat. Yang pertama niat. Niat itu ada lafaz niat dan niat. Jika niat cukup di dalam hati saja. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah sebuah gerakan untuk sebuah gerakan pada sholat dengan mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Kemudian yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat ruku. Yang kelima i'tidal. Yang keenam sujud. Yang ketujuh duduk istiraj atau duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan duduk tahiyat akhir dan membaca 2 kalimat syahadat serta membaca kalimat sholawat. Dan yang kesembilan yaitu salam. Selain terdapat rukun dan juga syarat pada sholat, kita juga harus tahu sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat. Yang pertama membaca takbiratul ihram dengan kalimat takbir yaitu Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya membaca surat pendek. Dan untuk aturan surat pendek sendiri, jika kita ingin membaca 1 ayat saja itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya bacaan ruku. Ketika kita setelah melakukan ruku, dan posisi ruku itu adalah sudut 90 derajat ketika badan kita lurus, ditekuk lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal adalah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian bacaan sujud yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang terakhir adalah bacaan tahiyat.
juga dapat ditambahkan dengan sunnah, yaitu doa untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Ada juga dalam suatu kondisi yang tidak gerakan di luar sholat tapi tidak membatalkan sholat. Yang pertama itu ketika kita sedang sholat melihat ada hewan yang berbahaya, itu sebaiknya kita membunuh hewan itu dulu baru kita melaksanakan sholat. Begitupun yang sering terjadi di kalangan masyarakat kini, itu ketika melaksanakan sholat ponselnya berbunyi. Kita wajib kita harus mematikan terlebih dahulu ponsel kita, lalu kita melanjutkan sholat kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.